ke PTSP, lalu belok kanan, nanti masuk ke ruang PTSP, di situ nanti mengambil tiket. Oh iya, terima kasih ya Pak. Ya, silakan ya. Ya. Ya, hati-hati. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau daftar perceraian, bagaimana prosesnya ya Bu? Oh iya, sebelumnya Ibu sudah tahu persyaratannya atau sudah bawa berkasnya atau belum tahu persyaratannya sama sekali Ibu? Belum tahu persyaratannya Bu. Oh, belum tahu. Ya udah, sebelumnya ini pakai dulu kartu identitasnya ya Bu. Iya. Berhubung Ibu belum tahu persyaratannya, nanti Ibu ke loket 3 bagian informasi dan pengaduan. Ini nanti nomor antriannya. Ya, nomor antrian Ibu. Nanti Ibu mengantri di situ, nunggu antriannya dipanggil ya Bu. Terima kasih. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, saya ingin mencari informasi mengenai syarat perceraian Bu. Bagaimana ya? Boleh saya minta nomor antriannya terlebih dahulu, Bu? Untuk syarat pendaftarannya ada KTP sama buku nikah. Apakah Ibu sudah membawanya? Iya, kebetulan saya membawanya Bu. Saya cek dulu ya, Bu. Kalau begitu, Ibu bisa langsung membuat surat gugatan di pos Bandung dan sebelumnya bisa mengambil nomor antrian di depan, Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Selamat datang Bu, silakan duduk ya. Sebelumnya belum minta nomor antriannya dulu. Apakah Ibu sudah mantap untuk bercerai? Ya Pak, saya sudah mantap ingin bercerai dengan suami saya. Ini berkasnya sudah siap. Iya. Nanti fotokopi KTP 1 kali, terus fotokopi buku nikah 1 kali, kemudian fotokopi permohonan 6 kali ya Bu. Iya. Dan di mana 10.000 plus dijawab kantor pos. Iya, terima kasih ya Pak. Sama.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, saya sudah dari kasir dan ini ada nota panjar biayanya, Ibu. Saya terima notanya ya Ibu. Boleh saya lihat berkasnya Ibu? Oh iya. Saya cek dulu ya Ibu. Benar namanya Ibu Sri Rezeki Binti Selamat Untung. Iya, benar. Alamatnya di Sekarsari Batang ya Ibu. Iya. Suami dari Ibu Afis Ramdhani. Iya, benar. Ibu bawa HP. Bawa? Bisa cek HP-nya Ibu. Apakah sudah ada notifikasi dari Pengadilan Agama? Oh iya, sudah masuk, Bu. Notifikasinya. Sudah terdaftar ya Ibu. Iya. Perkaranya. Berkasnya sudah selesai. Sekarang Ibu bisa pulang ya Ibu, sambil menunggu jadwal sidang dari pengadilan yang akan mengantarkan surat panggilan ke rumah Ibu ya. Oh iya. Kalau Ibu tidak di rumah, nanti surat panggilannya bisa dititipkan di kantor kepala desa. Oh iya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya mau membayar biaya akad cerai. Ya, untuk biaya akad cerai totalnya 10.000. Oh iya. Silakan ditunggu ya Bu, saya datang di langsung dulu. Silakan Ibu, tanda tangan sebelah sini. Titipkan sini ya Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi Bu. Ada yang bisa dibantu ya Bu? Iya, saya mau ngambil akad cerai, Bu. Boleh minta nomor antriannya Pak ya? Boleh minta kartu tanda penduduk? Oh iya, ini, Bu. Ini ada kartunya Ibu, silakan bisa dicek terlebih dahulu. Ya, bisa difoto dulu Cik. Oh iya. Oke, Ibu. Silakan. Silakan Ibu bisa langsung dikasih. Iya, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Sumur Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 535-PT-G-2022-PA Batang dalam perkara cerai gugat antara Sri Rezeki binti Selamat Untung sebagai penggugat melawan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dimohon untuk panitera untuk memanggil para pihak ke dalam ruang sidang. Nomor antrian 1 Sri Rezeki binti Selamat Untung dan Hafiz Ramdhani bin Ramadan dipanggil masuk ke ruang sidang utama. Baik, karena penggugat maupun tergugat sudah hadir, maka izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang kedua, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, bermain HP, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya alur persidangan. Yang ketiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang keempat, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda lain yang dapat membahayakan keamanan. Yang kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan.
Yang keenam, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa bahan peledak yang bisa membahayakan keamanan sidang. Yang ketujuh, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman handphone harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kedelapan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan atau tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian tata tertib persidangan yang harus ditaati oleh semua pihak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, namanya siapa? Pagi Pak Hakim, nama saya Sri Rezeki. Binti siapa? Binti Selamat Untung. Baik, dari pihak sini, Bapak namanya siapa? Saya Hafiz Ramdhani dari Ramadan, Pak Hakim. Baik, dari pihak penggugat yang berperkara bisa diperlihatkan terlebih dahulu identitas dari Anda. Ya yang mulia. Ya, Ya yang mulia. Menurut KPP, untuk advokat, untuk surat kuasa sudah berlangsung. kami cek dulu ya, bentar. Iya. Samain. Silakan, saya diambil lagi. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya untuk Pak Hafiz bisa menunjukkan identitas dari Anda. Ya, Pak Hakim. Bentar ya, dicocokin terlebih dahulu sama yang sudah diserahkan. Silakan, bisa diambil lagi. Apakah semuanya di sini siap untuk melakukan mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Siap yang mulia. Tergugat maupun kuasa hukum tergugat, apakah kalian mengetahui saudara tergugat dipanggil di Pengadilan Agama Batang ini? Tahu Pak Hakim, istri saya mengajukan gugatan cerai kepada saya. Baik, jadi antara penggugat dan tergugat sudah menerima surat panggilan untuk hadir pada sidang hari ini ya. Jadi begitu maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara Sri Rezeki binti Selamat Untung sebagai penggugat melawan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka pada hari ini sidang pertama yaitu kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat maupun tergugat bahwa perceraian itu tidak baik atau tidak bagus bagi saudara. Mengapa? Karena dengan adanya perceraian berarti ikatan cinta atau ikatan suci yang selama ini Anda jalin dari mulai awal Anda itu menikah sampai hari ini itu akan berpisah. Karena itu alangkah lebih baiknya kalian itu untuk mendamaikan saja, rujuk lagi aja, kembali aja. Karena apa? Itu pasti akan timbulnya akan ada yang lebih jelek dari itu. Karena kenapa? Allah SWT itu akan melimpahkan rahmatnya atau kasih sayangnya terhadap keluarga yang ketika keluarga tersebut ditimpa permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan, maka dari belah pihak kedua itu kalau bisa itu saling memaafkan atau saling pengertian atau saling mengalah, maupun dari pihak ibu atau pihak bapak. Selanjutnya dari hakim anggota untuk mempersilahkan memberikan sedikit nasihat untuk mereka. Terima kasih Pak Hakim Ketua, saudara penggugat dan tergugat. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk tidak dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Tanpa seperti ini tentu saja bisa membebani pikiran saudara. Dan perlu saudara ketahui dalam hadis Abyadu al-halali ilallahi adalah perkara yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Gimana penggugat maupun tergugat, nggak usah cerai saja ya. Kasihan kalian itu udah mempunyai anak
dan anak itu masih kecil. Sedangkan anak itu masih membutuhkan kasih sayang terhadap orang tua yang masih bersatu, bukan orang tua yang sudah pisah. Tidak Pak Hakim, saya tetap mau cerai sama suami saya. Saya tetap tidak mau cerai Pak Hakim. Saya memang memiliki kesalahan, tapi saya bisa berubah. Saya kasihan dengan anak saya masih kecil. Saya berharap istri saya mempertimbangkan keputusannya kembali. Ya sudah, karena dari dua belah pihak, penggugat maupun tergugat itu mempunyai masing-masing jawaban atau masing-masing pilihan, maka selanjutnya adalah mediasi saja ya. Nah di sini mediasi itu mediatornya itu ada dua, itu bisa dipilihkan oleh pihak hakim atau Anda sendiri yang berperkara bisa memilih mediator sendiri. Gimana? Dipilihkan Pak Hakim saja. Baik, kalau begitu sidang dibuka dan ditunda sampai hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dengan agenda menyampaikan hasil mediasi dan pembuktian. Sidang kami tutup. Selamat pagi Pak dan Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah Bapak dan Ibu tahu mengapa berada di ruangan ini? Tahu Bu, mau mediasi. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Indri sebagai mediator yang akan memfasilitasi mediasi Bapak dan Ibu. Kemudian di sini sebelum memasuki mediasi saya akan menyampaikan tata tertib dalam mediasi ini. Di dalam mediasi ini saya bersikap netral, tidak akan memihak Bapak ataupun Ibu. Kemudian ketika saya bertanya kepada salah satu baik Bapak ataupun Ibu, yang satu mendengarkan B. Ya, Bu. Dengan Ibu Sri Rejuki binti Slamet Untung benar, dan Bapak Hafiz Ramdhani bin Iya benar. Ramadan ya. Berhubung ini yang menggugat adalah Ibu Sri, kalau misalkan Ibu Sri yang menyampaikan keinginan maupun harapan, apakah Bapak Hafiz setuju? Setuju. Ibu Sri bagaimana? Setuju. Silakan Ibu Sri. Ya, keinginan dan harapan saya ke depannya, saya tetap mau cerai dengan suami saya karena melihat perlakuan suami saya yang kurang baik, maka saya akan menceraikannya. Yang disampaikan Ibu Sri adalah ingin bercerai dengan Bapak Hafiz. Sang Ibu Sri menceraikan Bapak Hafiz. Ya, baik Bu, terima kasih. Ada banyak alasan saya menceraikan Pak Hafiz. Yang pertama, alasan ekonomi, karena Pak Hafiz tidak memberikan nafkah atau nafkah yang diberikan kepada saya dan anak saya itu kurang. Yang kedua, sebab kedua itu Pak Hafiz suka mabuk. Sebab ketiga, Pak Hafiz suka judi. Sebab keempat, Pak Hafiz itu suka main wanita lain, Bu. Ini Pak Hafiz, Ibu Sri menyampaikan bahwa Bapak Hafiz tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Ibu Sri. Untuk harapan Bapak Hafiz sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Kalau dari saya sendiri itu utamanya atau intinya itu tidak ingin bercerai Bu. Jadi saya sudah mempertahankan dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bercerai. Dengan pendapat istri saya yang tadi disampaikan, saya sedikit mau mengklarifikasinya. Yang pertama mengenai nafkah Bu. Saya tidak mau nafkah ataupun kurang itu, sebenarnya kan saya itu bekerja sebagai pedagang ayam potong, yang namanya juga pedagang kan tidak setiap hari dapat penghasilan yang besar. Terkadang kalau misal ramai ya penghasilan banyak, kalau sepi ya begitulah pokoknya kurang. Sedangkan istri saya selalu meminta kebutuhan yang bermacam-macam yang saya sendiri pun belum tentu bisa memberinya.
membeli ataupun memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi istri saya meminta kebutuhan tersebut yang mungkin menurut saya sendiri tidak begitu penting untuk keluarga. Terus kemudian untuk masalah mabuk, ya saya memang mengakui kalau saya pernah mabuk, tapi hal tersebut bukan semata-mata memang saya berniat untuk seperti itu, Bu. Hal tersebut juga dikarenakan dari tekanan istri saya yang membuat saya semakin tertekan, banyak pikiran, dan akhirnya melampiaskannya pada hal tersebut, mabuk. Itu pun tidak terus-terusan, beberapa kali, 1 bulan 1 kali 2 kali untuk menghilangkan stres saya. Terus kemudian masalah judi itu juga kan gimana ya, itu kan salah satu penyebabnya kan ya karena itu tadi istri saya ingin kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan tiap hari dipenuhi. Nah, saya karena memang penghasilannya kurang, terkadang banyak terkadang sedikit, saya mencoba karena kok banyak teman-teman saya yang bilang yang ngajak buat judi, kalau semisal berhasil atau menang dapat keuntungan yang berkali lipat. Saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga saya, itu penyebab saya berjudi. Itu pun tidak terus-terusan, kalau semisal memang perekonomian di keluarga saya menurun ataupun kurang, saya berjudi tidak terus-terusan, bukan untuk hobi. Terus kemudian untuk masalah wanita lain, saya justru mau bertanya pada istri saya apakah dia pernah melihat langsung saya bersama wanita tersebut atau cuma dengar dari kabar-kabar yang tidak jelas. Itu aja. Terima kasih. Jadi gini, Bu Sri, Bapak Hafiz menyampaikan bahwa ingin mempertahankan kembali rumah tangga Ibu Sri dan mempertanyakan juga apakah Ibu Sri melihat secara langsung Bapak Hafiz ini bermain dengan wanita lain. Baik, terima kasih Bu. Mengenai pertanyaan Pak Hafiz yang wanita idaman lain itu, saya pernah mengecek handphone Pak Hafiz dan saya melihat dengan sendirinya bahwa dia sering main itu sih Bu, aplikasi WeChat itu. Dia sering chattingan dengan wanita-wanita lain di aplikasi tersebut dan dia pernah apa ya Bu namanya janjian ketemuan di mana gitu Bu. Itu kan juga membuat sakit hati seorang istri sih Bu. Masa istrinya ada malah dia selingkuh dengan yang lain. Tanggapan Bapak Hafiz mengenai pernyataan Ibu Sri bagaimana nih? Baik, terima kasih Bu. Untuk hal tersebut, kan saya kan termasuknya belum terlalu paham dengan alat elektronik terkhusus HP ya Bu ya. Jadi saya itu iseng-iseng lihat-lihat aplikasi, terus mendownloadnya, terus kata teman kok aplikasinya bagus, terus saya download, saya lihat kok ternyata begitu. Ya memang mungkin saya memang merasa salah, saya memang atas kesalahan yang murni saya perbuat. Cuman itu pun semenjak berpisah dengan istri saya juga sudah tidak mengaplikasikan hal tersebut. Aplikasi tersebut sudah meninggalkan, sudah saya hapus di handphone. Kalau mau lihat boleh lihat handphone saya juga bawa handphonenya. Itu berarti itu dulu sebelum saya berpisah sama istri saya 3 tahun yang lalu. Setelah berpisah saya merasa bersalah dan langsung untuk menghapus aplikasi tersebut. Dan untuk janjian sendiri itu saya belum pernah bertemu langsung atau janjian secara langsung di tempat tertentu dengan wanita tersebut. Saya cuma memang janjian tapi tidak pernah bertemu secara langsung untuk hal tersebut. Kemudian memang hal tersebut memang saya akui salah, tapi saya juga ingin meminta maaf. Sekarang harapan saya itu yang penting kita memperbaiki
keluarga yang sudah hampir berpisah ini kembali seperti yang dulu, yang awal kita menikah, untuk kebahagiaan anak kami Bu, yang masih kecil, yang berusia masih 6 tahun, dia masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh. Saya hanya kasihan pada anak saya, yang terpenting dia masih butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh kepedulian dari ayah dan ibunya. Saya hanya memikirkan hal tersebut Bu. Tidak tahu istri saya apakah sudah pernah berpikir sampai hal tersebut atau tidak. Terima kasih. Pak Hafiz menyampaikan beliau mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Ibu Sri dengan Bapak Hafiz untuk memikirkan masa depan anak Bapak dan Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu Sri? Ya, baik Bu, terima kasih. Mengenai masa depan untuk anak, saya sudah memikirkannya Bu. Jadi Pak Hafiz tidak usah khawatir lagi mengenai bagaimana masa depan anak kedepannya jika orang tuanya berpisah. Saya itu sudah capek Bu, 5 tahun saya bareng dengan Pak Hafiz. Saya bekerja, Pak Hafiz juga bekerja, yang seharusnya kebutuhan ekonomi itu terpenuhi karena kedua-duanya itu menghasilkan uang ya istilahnya. Tapi Pak Hafiz itu hasil dagangannya tidak diberikan kepada saya seutuhnya dan kepada anak saya untuk memenuhi nafkah, tapi dia bermain judi, terus dia mabuk-mabukan, dia juga bermain wanita idaman lain. Uangnya itu habis untuk itu Bu. Mengenai anak, saya tidak menutup atau saya itu membuka lebar-lebar jika Pak Hafiz mau mengunjungi anak saya, sekedar mengajak jalan-jalan atau jajan, itu saya membuka lebar-lebar untuk Pak Hafiz mengunjunginya, tetapi dengan syarat Pak Hafiz itu dalam keadaan sehat atau bahasanya itu tidak dalam keadaan mabuk. Jika Pak Hafiz mengunjungi anaknya dalam keadaan mabuk, saya akan tetap menghalangi untuk bertemu dengan anak saya karena perilakunya tidak baik dicontohkan kepada anak. Jadi Ibu Sri tetap ingin bercerai dengan Pak Hafiz? Ya, tetap mau cerai dengan Pak Hafiz. 3. Jadi kesimpulan dari Ibu Sri yaitu untuk masa depan anak apabila nanti terjadi perceraian antara Bapak dan Ibu, Bapak Hafiz diperbolehkan atau tidak ada batasan untuk mengunjungi anak atau sekedar untuk mengajak jalan-jalan. Untuk Bapak Hafiz sendiri, apakah setuju? Baik, terima kasih Bu. Yang jelas saya tetap tidak setuju untuk bercerai, tapi saya juga lebih mementingkan atau memikirkan tentang anak saya, tidak ada yang lain lagi. Kalau misal istri saya menghendaki hal demikian, daripada nanti diteruskan justru malah semakin tidak bagus untuk kedepannya, saya menerima keputusan dari istri saya. Yang penting saya bisa memegang kata-kata istri saya kalau saya diperbolehkan kapanpun dan tidak ada sekat ataupun halangan untuk saya bertemu dengan anak saya. Untuk persyaratan tersebut saya bisa memenuhi, dan saya memang ingin berubah dan ingin menghilangkan hal-hal yang lampau yang lalu saya lakukan, ingin menghilangkan hal tersebut, dan saya ingin berubah untuk anak saya. Saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan demi masa depan anak saya, dan saya berharap untuk Ibu Sri tetap menjaga anak saya dengan baik sampai nanti tumbuh dewasa, dan tetap bersama-sama untuk merawat anak kami. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari Pak Hafiz setuju ya, apabila terjadi perceraian, dan nanti tidak lupa ya Pak untuk memberikan nafkah kepada anak
walaupun sudah berpisah, dan Ibu Sri juga tidak akan menuntut nafkah masa lampau ataupun nafkah iddah dan nafkah mut'ah, seperti itu. Jadi untuk mediasi ini mencapai kesepakatan. Mediasi berhasil sebagian untuk masalah anak. Jadi ini untuk Ibu untuk membaca terlebih dahulu nih. Di sini ya Bu, iya di sini. Di sini ya. Oke. Jadi karena mediasi ini sudah selesai, sebelumnya Ibu Sri, karena Ibu Sri yang menggugat sebagai penggugat untuk membayar administrasi terlebih dahulu, dan untuk Bapak Hafiz silakan bisa keluar dari ruangan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu pengadilan agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 535-G-P-2022-PA Batang dalam perkara cerai gugat antara Sri Rezeki binti Slamet Untung sebagai penggugat melawan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan untuk panitera untuk memanggil para pihak. Nomor antrian 1 Sri Rezeki binti Slamet Untung dan Hafiz Ramdhani bin Ramadan dipanggil masuk ke ruang sidang utama. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Alhamdulillah. Jadi Ibu siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap Pak Hakim. Dari sini gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah sehat? Sehat. Lah kemarin hasil mediasinya gimana? Mediasi tidak berhasil yang mulia. Nggak ada kesempatan lagi untuk Bapaknya untuk memperbaiki itu biar hubungan itu bisa kembali lagi? Tidak Pak Hakim, saya sudah didakwa tapi dengan suami saya. Meskipun satu kali kesempatan Tidak Pak lagi. Hakim, dia sudah mengulanginya. Baik, kalau begitu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi bagaimana penggugat ataupun kuasa hukumnya dari surat gugatan saudara, apakah mau diperbaiki atau tidak? Tidak ada yang mulia, cukup. Kepada pihak penggugat maupun kuasa hukumnya bisa menyampaikan dari isi surat gugatan tersebut. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Saya Putri Nur Amaliani selaku kuasa hukum dari Ibu Sri Rezeki sebagai penggugat. Izinkan saya untuk menyampaikan surat gugatan. Yang pertama, Batang 9 Agustus tahun 2022 perihal cerai gugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama di Batang, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Putri Nur Amaliani SH, para advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Putri Nur Amaliani SH dan rekan, beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 70, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus tahun 2022, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Sri Rezeki binti Slamet Untung,
NIK 33261645700001, lahir di Batang 29 November 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SMA, alamat di Duko Sekarsari RT 5 RW 9 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dan Bapak Hafiz Ramdhani bin Ramadan, NIK 33750856000006, lahir di Pekalongan 25 Juni 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat di alamat orang tua Ibu Siti RT 2 RW 1 Desa Kedunguri, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 7 Maret 2014 sesuai dengan kutipan akte nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 0123-099-3-2014 tertanggal 9 Maret 2014. 2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 5 tahun 2 bulan. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Duko Sekarsari, RT 5 RW 9, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sampai dengan bulan Juni 2019. 3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri atau ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Putra Mirza Al-Hakim, laki-laki, umur 6 tahun. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi cekcok yang disebabkan 1. Masalah ekonomi. Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tergugat terlilit banyak hutang di aplikasi pinjaman online. 2. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada penggugat dan anak. 3. Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain di aplikasi WeChat. 4. Tergugat diketahui sering bermain judi online atau sering disebut slot dan sering mabuk sehingga hal tersebut memicu adanya perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, dalil yang kelima, bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2019 tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah serta tergugat sangat sulit untuk dihubungi sampai dengan sekarang. 6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah selama tinggal 3 tahun 1 bulan dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf B Junto Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf B, dan penggugat memohon untuk gugatan agar dikabulkan. Yang ke-8, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini penggugat memohon sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Batang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugro tergugat Hafiz Ramdhani bin Ramadan terhadap penggugat Sri Rezeki binti Slamet Untung. 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan subsidiar atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia gugatan yang kami sampaikan. Atas terkabulnya gugatan ini saya ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat Putri Nur Amaliani S. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Baik, selanjutnya dari tergugat maupun kuasa hukum tergugat, apakah sudah paham isi dari surat gugatan penggugat? Sudah paham yang mulia. Baik, apakah saudara ingin menyampaikan jawaban gugatan dari penggugat? Ya Pak Hakim, saya akan menyampaikan jawaban melalui kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum tergugat mau menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Secara tertulis saja yang mulia. Kapan jawaban itu akan disampaikan? Sekarang yang mulia.
Kapan? Silakan disampaikan. Silakan disampaikan. Perihal jawaban Batam 3 Agustus 2022 kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugat nomor 535 garing PTT.G garing 2002 garing PA Batam di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda di bawah ini Azhara Kurniawati SH, advokat penasihat hukum pada Kantor Hukum Azhara Kurniawati SH Law Firm yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 1, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien saya, Saudara Hafiz Ramdhani bin Ramadan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat di alamat orang tua Ibu Siti di RT 2 RW 1 Kecamatan Kedungmiri, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini memberikan jawaban atas gugatan cerai gugat dari Sri Rezeki binti Slamet Untung, lahir di Batang 29 November 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SMA, alamat di Dukuh Sekarsari RT 05 RW 09 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun jawaban atas cerai gugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada posita nomor 1 adalah benar. Yang kedua, bahwa pada posita nomor 2 adalah benar. Yang ketiga, bahwa pada posita nomor 3 adalah benar. Yang keempat, bahwa pada posita nomor 4 adalah kurang tepat. Yang mana pada posita keempat, poin kedua tidak benar, bahwa tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak. Yang benar, tergugat setelah pulang berdagang mengunjungi anak dan mengajak anak sekedar jalan-jalan atau jajan dan memberikan uang untuk anak. Pada posita 4, poin keempat tidak benar, bahwa tergugat sering bermain judi online atau slot. Yang benar, tergugat kadang-kadang bermain judi 1 bulan hanya 1 kali. Yang kelima, bahwa pada posita nomor 5 adalah kurang tepat. Yang benar, bahwa tergugat tidak sulit untuk dihubungi karena nomor handphone tergugat masih sama dan handphone tergugat selalu aktif. Nomor 6, bahwa pada posita nomor 6 adalah benar. Yang ketujuh, bahwa pada posita nomor 7 adalah benar. Yang kedelapan, bahwa pada posita nomor 8 adalah benar. Primer, yang pertama, menolak gugatan cerai gugat penggugat. Yang kedua, tidak menjatuhkan talak 1 Baim Sukoro tergugat Sri Rezeki binti Slamet Untung terhadap penggugat Hafiz Ramdhani bin Ramadan di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang. Yang ketiga, menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Batang yang berkaitan dengan biaya perkara. Subsidiar atau apabila pengadilan berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tangan kuasa hukum tergugat Azhara Kurniawati SH. Bagaimana dari pihak penggugat maupun kuasa hukum penggugat? Tadi Anda sudah mendengarkan jawaban dari tergugat. Dari Anda sendiri mau mengajukan replik atau enggak? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Baik, sidang dibuka dan ditunda sampai hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dengan agenda replik. Sidang kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 535/PTT.G/2022/PA Batang dalam
dalam perkara cerai gugat antara Sri Rezeki binti Slamet Untung sebagai penggugat melawan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dimohon untuk panitera untuk memanggil para pihak. Nomor antrian 1 Sri Rezeki binti Slamet Untung dan Hafiz Ramdhani bin Ramadan dipanggil masuk ke ruang sidang utama. Selamat pagi penggugat, tergugat maupun kuasa hukum masing-masing. Gimana kabar kalian semua? Apakah saudara sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Alhamdulillah. Gimana dari pihak penggugat maupun tergugat? Tidak usah cerai saja ya. Rujuk lagi aja, kembali lagi aja. Nggak usah dilanjutkan persidangan ini. Tidak Pak Hakim, saya tetap mau cerai sama suami saya, sudah tidak kuat lagi. Baik, sidang tertutup untuk umum. Agenda hari ini yaitu adalah replik ya dari pihak penggugat maupun kuasa hukum penggugat. Apakah sudah menyiapkan replik tersebut? Sudah yang mulia. Silakan. Izinkan saya selaku kuasa hukum untuk membacakan replik tersebut yang mulia. Baik, silakan. Batang 16 Agustus tahun 2022 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Batang di Batang yang bertanda di bawah ini, saya Putri Nur Amaliani SH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum Putri Nur Amaliani SH dan rekan yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 70 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama klien saya, Saudari Sri Rezeki binti Slamet Untung, umur 27 tahun, pekerjaan guru, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dukuh Sekarsari, RT 5, RW 9, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dari pihak penggugat maupun kuasa hukum penggugat, apakah ada penambahan atau perbaikan dari replik tersebut? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya, dari pihak tergugat maupun kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah paham isi replik dari penggugat? Sudah paham Pak Hakim. Baik, bagaimana tergugat maupun kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan mengajukan duplik? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan duplik secara tertulis. Baik, kalau begitu sidang kami tunda 1 minggu ke depan dengan agenda duplik dari tergugat. Dimohon bagi para pihak yang berperkara maupun kuasa hukum masing-masing untuk menyiapkan saksi yang sudah ditulis nama-namanya dan dihadirkan di sini. Sidang kami tunda sampai hari Selasa tertanggal 23 Agustus 2022. Sidang pada hari ini tanggal 16 Agustus 2022 ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semua pengadilan agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 535-PDT-G-2022-PA Batang dalam perkara cerai gugat Sri Rezeki binti Slamet Untung sebagai penggugat melawan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dimohon panitera untuk memanggil para pihak. Nomor antrian 1 Sri Rezeki binti Slamet Untung dan Hafiz Ramdhani bin Ramadan dipanggil masuk ke ruang sidang utama. Pihak penggugat maupun tergugat maupun kuasa hukumnya masing-masing, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hakim.
Mungkin dari luar sidang ini ada komunikasi dari penggugat ataupun tergugat. Tidak Pak Hakim, dia tidak menghubungi saya, dia hanya menjenguk anak saya saja. Gitu ya. Baik, sidang tertutup untuk umum. Agenda hari ini yaitu adalah duplik. Apakah dari pihak tergugat maupun kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan duplik tersebut? Sudah Pak Hakim, sudah ada di kuasa hukum saya. Ya, baik, izinkan saya membacakan duplik atas jawaban dari replik penggugat yang mulia. Silakan. Perihal duplik Batang 19 Agustus 2022 kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara cerai gugat nomor 535/PTT-G/2000. Pada posita keempat poin 2 tidak benar bahwa tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak. Yang benar, tergugat setelah pulang berdagang sekitar pukul 4 mengunjungi anak dan mengajak anak sekedar jalan-jalan atau jalan di alun-alun Batang, Pantai Sigandu, Pasar Dipen, dan setiap hari memberikan uang saku sebesar 10.000 untuk anak. Pada posita keempat, poin keempat tidak benar. Yang benar adalah tergugat sering bermain handphone untuk menghubungi para pelanggan yang membeli ayam potong. Jadi tidak benar jika bermain handphone untuk judi online atau slot. Yang kelima, bahwa pada posita nomor 5 kurang tepat. Tidak benar bahwa tergugat tidak merespon. Yang benar bahwa tergugat bukannya sengaja tidak merespon, tapi masih sibuk melayani pembeli. Yang keenam, bahwa pada posita 6 adalah benar. Yang ketujuh, bahwa pada posita nomor 7 adalah benar. Yang ke-8, bahwa pada posita nomor 8 adalah benar. Berdasarkan segala uraian duplik di atas, tergugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, mempertimbangkan, memeriksa, dan memutus gugatan cerai gugat sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan cerai gugat penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima jawaban dan duplik tergugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidi, apabila Ketua Pengadilan Agama Batang, Majelis Hakim memeriksa perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini saya sampaikan. Atas terkabulnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Azhara Kurniawati SH. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya dari pihak penggugat maupun kuasa hukum penggugat, apakah sudah paham dari isi duplik tergugat tersebut? Sudah paham yang mulia. Baik, maka selanjutnya yaitu adalah pembuktian. Dari pihak penggugat, apakah sudah ada bukti-bukti yang akan disampaikan di sini? Sudah yang mulia, kami sudah membawa bukti secara tertulis. Silakan dibawa ke depan. Baik yang mulia. Silakan kembali lagi. Makasih yang mulia. Untuk itu, apakah ada bukti-bukti lain lagi? Ada yang mulia, kami juga membawa saksi-saksi masih ada di luar tunggu. Baik, kalau begitu, tolong panitera untuk panggil saksi-saksi dari penggugat. Dipanggil saksi-saksi dari Sri Rezeki binti Selamat Untung masuk ke ruang sidang utama.
Silakan Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ini Bapak Ibu disumpah dahulu ya. Tirukan suara hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk lagi. Monggo hakim bisa dilanjutkan. Ibu dan Bapak sudah disumpah, ya artinya Ibu dan Bapak itu harus memberikan jawaban yang benar. Kalau tahu ya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Silakan untuk saksi dua untuk keluar lebih dahulu. Saksi pertama ini yang bernama Bu Aurora. Iya, Pak, benar. Binti siapa? Binti Selamat Untung. Ibu kenal dengan Bu Sri Rezeki? Kenal, Pak. Saya kakaknya. Oh, kakaknya. Nah, itu rumahnya antara Bu Sri Rezeki itu berapa meter? Dekat, Pak. Selang 5 rumah. Oh, berarti dekat ya? Iya, Pak. Bu Aurora itu kenal siapa suaminya Bu Sri Rezeki? Kenal, Pak. Pak Hafiz. Kenal ya? Berarti Ibu itu setelah Bu Sri Rezeki dan Pak Hafiz menikah, mereka itu tinggal di mana? Di rumah Ibu Sri Rezeki. Di rumah Ibu Sri Rezeki? Iya, Pak. Ibu tahu tidak rumah tangganya dia setelah menikah itu bagaimana? Apa ada cekcok atau pertengkaran gitu? Ada, Pak. Saat ini mereka banyak bertengkar. Banyak bertengkar. Kalau begitu, apakah saudara pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pak Hafiz dan Bu Sri Rezeki tersebut? Pernah, Pak. 3 kali. Berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali. Penyebabnya pertengkaran itu kenapa? Penyebabnya yang pertama itu karena Pak Hafiznya tidak memberi cukup nafkah kepada Ibu Sri Rezeki. Yang kedua, Pak Hafiznya itu main judi sama bermain wanita. Yang ketiga, Bu Sri Rezekinya cerita ke saya sambil nangis-nangis, Pak. Lah, kamu pernah atau tidak dengan wanita tersebut? Kok tahu dengan Pak Hafiz bermain dengan wanita? Tidak kenal, Pak. Saya cuma dilihatkan dari HP adik saya saja. Setelah kejadian pertengkaran tersebut, apakah mereka masih kumpul bersama di rumah? Sudah tidak, Pak. Sudah 3 tahun ini tidak kumpul bersama. Berarti berpisahnya sudah berapa lama tadi? Sekitar 3 tahun mungkin, Pak. 3 tahun? Oh. Baik, dari Bu Aurora sendiri, apakah sudah ada untuk cara mendamaikan antara keduanya? Sudah sih, Pak. Tapi adik saya sudah tidak mau bertahan dengan Mas Hafiz, Pak Hafiz lagi. Karena sudah tidak kuat, kata adik saya begitu. Oh gitu ya. Gimana penggugat? Apakah ada tambahan? Ada, Pak. Apakah sebelumnya itu Pak Hafiz pernah melakukan kekerasan terhadap pihak penggugat? Tidak tahu ditanya. Ya, ada pertanyaan ini, Bu. Apakah Pak Hafiz itu pernah melakukan kekerasan kepada Bu Sri Rezeki? Pernah, Pak. Dia pernah menampar adik saya. Menampar? Nah, Iya. itu ada luka memar apa gimana? Iya, Pak, di pipi saya, di pipi adik saya. Di pipi. Nah, itu sampai dibawa ke rumah sakit apa dirawat luka ringan itu di rumah? Cuma luka ringan sih, Pak. Cuma lebam aja. Bapak. Ya udah, terima kasih Bu Aurora. Silahkan bisa keluar dan panggilkan saksi kedua. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Anda bernama Bapak Imam, betul? Ya, betul, Pak. Bapak Imam bin siapa? Bin Saleh. Bin Saleh. Anda siapanya Bu Sri? Tetangga saya, Pak. Tetangga? Ya. Apakah
Anda tahu apa penyebabnya mereka itu berpisah? Soalnya itu bertengkar terus Pak. Bertengkar? Iya. Berapa kali dia bertengkar? Kurang lebih itu 1 bulan itu 5 kali Pak. 5 kali? Anda tahu tidak penyebab mereka bertengkar itu apa? Masalah ekonomi Pak. Masalah ekonomi? Nah itu faktor ekonomi yang seperti apa? Ekonominya kurang mencukupi Pak. Kurang mencukupi? Kok Anda tahu karena kurang ekonomi? Ya karena Bu Sri pernah cerita sama saya bahwa Pak Hafiz itu sering berjudi online Pak, lewat HP. Kalau saudara itu pernah melihat langsung atau tidak Pak Hafiz main judi online itu? Iya pernah Pak. Saya pernah melihatnya Pak Hafiz itu bermain sama temannya di samping rumah saya. Nah terus apalagi permasalahan yang lain ada atau tidak? Ada Pak Hakim. Dimohon penggugat yang tidak ditanya jangan bicara. Apabila itu dilanggar lagi akan kami keluarkan. Ya Pak Hakim. Saya ulangi pertanyaannya ya Mas. Terus apa ada permasalahan lagi selain itu? Oh iya Pak, itu Pak Hafiz itu saya pernah melihatnya pulang ke rumah itu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk? Iya. Nah itu Anda melihat secara langsung atau tidak? Kalau melihat secara langsung tidak pernah Pak, cuma melihat pulang ke rumah itu dalam keadaan mabuk. Saudara sebagai tetangganya, apakah pernah menasehati antara Bu Sri dan Pak Hafiz itu untuk rukun kembali? Sudah Pak, tapi Ibu Srinya tidak mau. Tidak mau? Gimana penggugat? Apa ada pertanyaan atau sanggahan lain? Ada Pak. Apakah dari pihak tergugat pernah melakukan kekerasan kepada sang penggugat? Mohon untuk ditanyakan kepada saksi juga Pak. Gini Mas, ada pertanyaan. Apakah Pak Hafiz itu pernah melakukan kekerasan kepada Bu Sri? Kalau itu saya tidak tahu Pak. Tidak tahu? Iya, tidak melihatnya. Soalnya saya cuma mendengar pertengkaran saja. Melihat saja ya? Mendengar. Mendengar. Baik, terima kasih atas keterangannya. Sekarang saksi bisa keluar. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, maka selanjutnya yaitu adalah pembuktian dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat? Apakah bukti-bukti sudah dibawa di sini? Sudah yang mulia, kami membawa bukti tertulis. Silakan, bisa ditunjukkan. Selain bukti itu, apakah ada bukti lagi? Ada yang mulia, kami juga membawa saksi masih di luar. Tapi sudah ada di sini kan? Sudah. Tolong Panitra untuk memanggil saksi-saksi dari tergugat. Dipanggil saksi-saksi dari Hafiz Ramdhani bin Ramadan masuk ke ruang sidang utama. Dimohon kedua saksi untuk berdiri terlebih dahulu. Ini disumpah terlebih dahulu ya. Tirukan suara hakim. Suaranya harus jelas dan lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan. menerangkan Dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya Tiada lain. Daripada Yang sebenarnya. Silakan Untuk lagi untuk saksi. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk hakim. Ya baik, terima kasih. Ibu-ibu sudah disumpah, ya artinya ibu-ibu harus memberikan keterangan yang pasti. Kalau tahu bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Paham? Yang namanya Bu Email, yang Bu Salsabila. Untuk Bu Salsabila bisa keluar terlebih dahulu.
Ibu email ya? Ya. Binti siapa? Adam. Binti Adam. Ibu kenal Pak Hafiz? Kenal? Anda siapanya Pak Hafiz? Temannya Pak Hafiz. Teman apa itu? Teman dagang. Teman dagang. Apakah Anda tahu siapa istrinya Pak Hafiz? Bu Sri Rezeki. Bu Sri Rezeki. Apakah sekarang mereka masih berkumpul? Tidak Pak. Sudah tidak berkumpul lagi. Sudah berpisah berarti? Iya. Sudah berpisah berapa lama? Mungkin perkiraan 3 tahun. 3 tahun? Ya. Perkiraan 3 tahun. Nah yang pasti berapa tahun Pak? Mungkin 3 tahun Pak. 3 tahun? Iya. Pasti? Iya. Pasti 3 tahun. Nah kalau setelah berpisah itu apakah mereka masih bersama atau gimana ya, melihat Pak Hafiz itu masih melihat istrinya atau Pak Hafiz biasa menemui istrinya gitu? Setahu saya pernah Pak menemui istrinya. Iya. 1 tahun yang lalu. 1 tahun. Tapi istrinya itu kayak nggak gubris gitu loh. Maksudnya nggak ngerespon Pak Hafiznya. Itu menemui kapan? Di bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus. Ingat itu tanggal berapa? Ingat? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya. Nah itu bertemunya Pak Hafiz mau bertemu dengan Bu Sri itu berapa kali? Kurang lebih 1 kali kayaknya Pak. 1 kali. Iya. Nah itu ditemui oleh Bu Sri enggak? Tidak Pak. Tidak ditemui. Bu Srinya menghindar. Iya. Nah itu Anda tahu tidak menghindarnya itu karena apa? Saya tidak tahu Pak. Saya cuma tahunya Pak Hafiz sudah kayak berusaha menemui Bu Sri Rezeki, tapi Bu Sri Rezekinya itu tidak mau menemui Pak Hafiz. Tidak mau menemui. Iya. Berarti tidak mau menemui. Apakah Anda sudah pernah untuk menambahkan antara Pak Hafiz dan Bu Sri Rezeki? Sudah Pak, tapi masih tetap mau berpisah katanya Bu Sri Rezekinya. Ya udah, terima kasih untuk Bu email bisa keluar untuk bergantian dengan Bu Bila saksi kedua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekarang dengan saksi kedua yang bernama Ibu Bila. Ya benar. Ibu Bila binti siapa? Binti Yusuf. Binti Yusuf. Apakah Anda kenal dengan Pak Hafiz? Ya saya kenal. Anda siapanya Pak Hafiz? Saya saudaranya Pak Hafiz. Saudara. Ya. Saudaranya itu saudara dari kakak atau adik? Saya itu sepupunya, adik sepupu berarti. Adik sepupu Pak Hafiz. Iya, adik sepupu. Anda tahu siapa istrinya Pak Hafiz? Ya, tahu Bu Sri Rezeki. Bu Sri ya? Iya. Anda tahu tidak kalau Pak Hafiz itu pulang ke rumahnya? Saya tahu kalau pulang ke rumah itu ke rumah orang tuanya Pak Hafiz. Orang tuanya Pak Hafiz. Iya. Nah itu pulangnya itu disuruh untuk pulang atau pulang sendiri? Kalau itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Taunya itu udah langsung di rumah aja gitu. Sebab pulangnya itu kenapa? Kalau sebabnya saya juga kurang tahu, mungkin bertengkar atau apa. Bertengkar. Iya. Sudah berapa lama mereka berpisah? Sekitar 3 tahun mungkin. 3 tahun. Apakah kamu sebagai saudaranya ada upaya untuk mendamaikan antara Pak Hafiz dan Bu Sri Rezeki? Kalau dari saya, dari keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan, sudah menasehati juga. Tapi kan mau bagaimana lagi itu susah Pak. Sudah susah ya? Iya susah. Nah itu apakah ada komunikasi antara Pak Hafiz dan Bu Sri Rezeki itu? Masih ada komunikasi atau tidak? Kalau komunikasi saya kurang tahu ya, tapi kalau dari Pak Hafiz sendiri itu berusaha untuk menghubungi, tapi saya tidak tahu itu ada komunikasi balik atau tidak. Tidak ada timbal baliknya gitu ya? Iya, saya tidak tahu itu. Gimana penggugat? Tergugat atau? Gimana tergugat? Apa ada tambahan pertanyaan lagi? Iya yang mulia, mau
menanyakan, apakah saksi pernah melihat tergugat dan penggugat selama berpisah itu pergi bersama? Sudah cukup? Cukup yang mulia. Saksi, ini ada tambahan pertanyaan. Apakah Anda pernah melihat antara Pak Hafiz dan Bu Sri Rezeki itu keluar bersama? Keluar bersama bagaimana Pak? Pergi bersama gitu, pergi kemana, apa piknik, di mana gitu? Oh iya, kalau selama berpisah itu saya pernah melihat Bu Sri bersama anaknya itu ke rumah orang tua Pak Hafiz. Tuh mungkin pergi bersama itu, saya juga kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Iya. Ya udah, terima kasih untuk Mbak Bila atas keterangan saksinya. Anda bisa keluar. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana para pihak setelah mendengarkan semua penjelasan dari masing-masing saksi, untuk selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Apakah mau dilakukan secara tertulis atau secara lisan? Sekarang saja yang mulia secara lisan. Baik, bagaimana kesimpulan dari penggugat? Saya tetap mau cerai sama suami saya yang mulia karena saya sudah tidak tahan lagi. Bagaimana dari pihak tergugat kesimpulannya? Sekali lagi saya tidak mau cerai, Pak Hakim. Saya kasihan dengan anak saya masih kecil karena anak saya masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya secara bersama-sama. Baik, kalau begitu sidang kami buka dan ditunda pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dengan agenda musyawarah majelis hakim dan putusan. Hari ini tanggal 23 Agustus 2022 sidang kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu pengadilan agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 535-G/2022-PA Batang dalam perkara cerai gugat antara Sri Rezeki binti Slamet Untung sebagai penggugat melawan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 30 Agustus 2002 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dimohon panitera untuk memanggil para pihak. Nomor antrian 1, Sri Rezeki binti Slamet Untung dan Hafiz Ramdhani bin Ramadan dipanggil masuk ke ruang sidang utama. Sidang terbuka untuk umum. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara Sri Rezeki binti Slamet Untung sebagai penggugat dan Hafiz Ramdhani bin Ramadan sebagai tergugat dalam duduk perkara dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dan mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan salah satu poin sukro tergugat kepada penggugat. 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut perundang-undangan yang berlaku. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Batang pada hari ini Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut ditampingi panitia pengantin serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat dan kuasa hukum masing-masing. Majelis hakim ditandatangani. Panitera pengganti ditandatangani. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya menerima Pak Hakim. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup.
setuju, bawa ke kasir.